Nah, nama-nama dalam cerita ini semua asli tanpa saya ganti sama sekali. Dan saya sudah siap menanggung resikonya apabila keluarga atau suami yang bersangkutan akan marah besar. Tentunya kalau tahu cerita ini. Pengalaman yang saya alami ini adalah cerita nyata yang benar-benar saya alami. Kejadian ini saya alami baru saja 2 minggu yang lalu. Jadi saya masih ingat betul apa yang saya alami dengan Bude Narti tetangga saya. Nama saya Nanang, nama asli, umur 21 tahun. Tinggi badan 172 cm. Berat badan 65 km. Kulit saya sawo matang sebagaimana orang Indonesia. Sedangkan Bude Narti berusia 47 tahun dengan wajah sangat keibuan dan penampilan yang sangat sederhana seperti ibu-ibu yang lain yang tinggal di sekitar rumahku. Dia memiliki 3 orang anak, yaitu Hasan teman seumuran saya, Ibnu kelas 2 SMA, dan Dedi masih kelas 5 SD. Walaupun sudah punya 3 orang anak, tapi bodi Bude Narti masih montok sekali, dengan buah dada kira-kira 38B. Wow, bisa Anda bayangkan betapa besarnya payudara itu. Pinggul yang ramping serta pantatnya sangat bulat menonjol ke belakang. Jadi kalau Bude Narti sedang jalan, seolah pantatnya sangat menantang untuk dipegang dan diremas. Hari Selasa sore, rumah saya akan dijadikan arisan oleh teman-teman ibu saya di lingkungan rumah. Nah, saya sebagai seorang anak, maka saya membantu ibu saya menyiapkan keperluan untuk arisan nanti sore, karena di rumah kedua kakak perempuan saya belum pulang kerja. Dan Bude Narti pun membantu saya dan ibu di rumah. Ketika saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya, dari dapur ibu saya berteriak, "Jeng, sampean masih punya gula nggak di rumah? Soalnya gulaku habis, Jeng," kata ibu saya ke Bude Narti. Alah, aku nggak punya, Jeng. Ya udah, sini aku beliin di pasar depan situ," kata Bude Narti. Lalu ibu saya memberikan uang kepada Bude Narti. "Maaf ya, Jeng, jadi ngerepotin nih. Biar Nanang yang nganter pakai motor, Jeng," kata ibuku. "Ayo Nanang anterin Bude ke pasar depan," kata Bude Narti menyuruhku. Saya sangat kesal sekali waktu itu. Tapi ini karena perintah ibu saya, maka saya tidak berani membantah. Kemudian saya dan Bude Narti ke pasar depan, lalu Bude Narti membeli gula. Setelah itu Bude Narti menghampiri saya kembali, yang menunggu di motor. "Nang, kita ke rumahku dulu ya. Saya mau mandi, sekalian ganti baju. Supaya pas acaranya mulai saya tidak bolak-balik ke rumah," kata Bude Narti. "Iya Bude," jawabku. Lalu saya membawa motor saya ke rumah Bude Narti yang tidak jauh dari rumah saya. "Nanang, kamu tunggu sebentar ya. Bude bareng kamu aja kesananya ya. Lumayan ngirit tenaga supaya nggak capek jalan, hahaha," canda Bude Narti. "Oh, tenang saja Bude, saya akan nunggu Bude di sini kok," kataku. Lalu Bude Narti masuk ke dalam rumah dan berlalu ke arah kamar mandi. Bude Narti berteriak dari dalam kamar mandi. "Nang, kamu kalau mau minum ambil saja di kulkas ya," teriaknya. "Iya Bude," jawabku singkat. Lama bete juga saya nungguin Bude Narti mandi karena sudah hampir setengah jam. Saya pun menonton TV untuk mengusir kejenuhan saya. Tak lama Bude Narti keluar hanya dengan berbelit handuk. Dan menurut saya handuknya terlalu kecil untuk menutup tubuh montoknya. Wow, payudaranya sampai naik ke atas, sehingga membentuk belahan yang sangat menggoda. Bude Narti pun langsung beranjak ke kamar dan menutup kain yang dijadikan sebagai penutup kamar. Wah, pikiran saya mulai kacau dan saya betul-betul terangsang berat dengan apa yang saya lihat tadi. Saya pun nekat untuk mengintip Bude Narti. Pelan-pelan kain penutup kamar itu saya buka. Dan saya betul-betul kaget melihat kemolekan Bude Narti ini. Oh, ternyata kulitnya putih juga. Saya akhirnya pergi ke pintu depan, dan dengan cepat saya kunci pintu depan. Saya langsung menuju ke kamar Bude Narti. "Nang, ngapain kamu masuk kamarku?" teriak Bude Narti yang kaget melihat saya di dalam kamarnya. "Set, udah jangan berisik. Kalau Bude berisik nanti tetangga pada datang dan melihat kita dalam keadaan seperti ini. Pasti nanti keluarga Bude malu," kataku. "Kurang ajar sekali kamu masuk ke sini, keluar," teriaknya. Tanpa mendengarkan omongannya, saya pun langsung membuka seluruh pakaian saya dan bugil di depan Bude Narti. "Silahkan Bude," teriak, "agar tetangga ke sini dan mengusir kita dari lingkungan sini," kataku dengan tegas. Nampaknya caraku berhasil.
Dan Bude Narti sudah tidak berteriak lagi, tapi dia masih menutup kembali badannya dengan handuk yang ia pakai. "Nang, mau apa kamu?" tanyanya mulai pelan. "Bude, saya betul-betul kepingin nih, Bude. Saya sudah nggak tahan, Bude. Ayolah mumpung sepi, Bude," kataku. "Nang, nanti kalau ada yang masuk gimana? Dan sebentar lagi suami serta anak-anakku pasti pulang karena sudah sore," katanya. Kemudian saya berjalan mendekatinya dan tongkol saya tepat di depan muka Bude Narti. Saya sempat melihat mata Bude Narti tertegun, melihat ukuran tongkol saya yang lumayan besar. Saya dengan tenang berkata ke Bude Narti, "Tenang saja, Bude, pintu depan sudah saya kunci." "Ayo, Bude, kocok tongkol saya, jangan cuma diliatin kayak gitu," kataku. Tangan Bude Narti pun akhirnya dengan agak ragu memegang tongkol saya. "Ah," desahku, ketika tangannya mulai meremas dan mengocok pelan tongkol saya. "Bude, isepin dong tongkolku ini," kata saya. "Ih, jijik ah, udah kayak gini aja," katanya. Lalu saya tarik belitan handuknya dan dia pun bugil di hadapanku. Tangannya yang kanan asik mengocok tongkolku, sementara tangan yang kiri berusaha menutup payudaranya yang besar. "Ayo, Bude, kita selesaikan. Nanti keburu keluarga Bude pada pulang," kataku. Dan saya pun mengangkat kaki Bude Narti, lalu saya lebarkan kaki Bude Narti, tapi Bude Narti tidak melawan dengan atas apa yang saya lakukan kepadanya. "Nang, jangan dimasukkan, Nang. Nanti bisa kacau kalau ada tetangga lihat." "Nang, hentikan sayang," katanya. Saya pun tidak pedulikan kata-katanya lagi. Dengan agak memaksa, maka saya arahkan tongkol saya apem Bude Narti. Wah, ternyata Bude Narti kalau sedang bersetubuh, suka mengeluarkan kata-kata kotor. Saya pun semakin bersemangat mendengar jeritan vulgar Bude Narti. Keringat sudah mulai terlihat dari wajah Bude Narti, lalu Bude Narti meminta berganti posisi. Dia memeluk saya dengan sangat erat. Saya yang belum mau ejakulasi, memberikan dia kesempatan untuk menikmati orgasmenya. "Emang punya Pak Deyatno, suaminya yang sudah berumur 54 tahun, nggak gede, Bude?" tanyaku. "Ala boro-boro gede. Kalau main samaku paling baru 5 menit tak goyang wis metu," kata Bude Narti dengan nada ketus. Oh, ternyata selama ini Pak Deyatno tidak bisa memuaskan Bude Narti. "Tenang, Pak Deyatno, saya akan membantu tugas Anda dalam memuaskan istri Anda," kataku dalam hati. "Terus kalau Bude kurang puas, melampiaskannya kemana, Bude?" tanyaku. "Jangan panggil aku Bude dong, Nang. Kalau lagi berdua kayak gini panggil nama saja ya," kata Bude Narti. "Iya, mulai sekarang aku akan manggil kamu sayang kalau lagi berdua kayak gini." "Pertanyaan aku belum kamu jawab, sayang. Kamu melampiaskan kemana kalau kurang puas?" tanyaku lagi. "Ya, aku paling pakai tangan pas dia tidur," katanya. "Tenang sayang, mulai sekarang kalau kamu kurang puas dengan suami kamu yang tolol itu, kamu panggil aku saja ya," kataku. "Iya, pasti sayang. Oh iya, kamu belum keluar ya? Ayo cepat selesaikan. Karena acara arisan di rumah kamu sudah mau mulai, dan anak-anakku juga sudah mau pulang," kata Bude Narti. Aduh, pelan-pelan sayang, jerit Bude Narti. "Nanti keburu suami dan anakmu pulang. Sudah tahan saja sayang," kataku. Bude Narti hanya menggenggam kain spray dan menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit bercampur nikmat yang ia rasakan sekarang. Bude Narti pun mencabut kain spray itu dan langsung merendamnya agar tak terlihat oleh suaminya. "Ayo cepat, kita harus keluar sekarang. Nanti tetangga curiga kamu lama-lama di dalam rumahku," kata Bude Narti sambil memakai baju serta celana untuk arisan di rumahku. Saat saya dan Bude Narti keluar rumah, kami melihat Hasan anak Bude Narti, yang juga teman saya baru pulang main futsal dengan teman kerjanya. "Tuh kan, apa aku bilang. Untung kita udah selesai. Ayo cepat kita ke rumah kamu, kayaknya arisan sudah dimulai." Pada saat saya sampai rumah, ternyata benar arisan telah dimulai. "Aduh, maaf Jeng, tadi ban motornya Nanang bocor jadi kita ke bengkel dulu." "Nah ini gulanya Jeng," kata Bude Narti berbohong kepada ibu saya. "Oh iya, nggak apa-apa kok Jeng. Ya sudah, silahkan ngobrol-ngobrol dulu ya, aku mau bikin teh ibu-ibu," kata ibu saya. "Iya," jawab para ibu-ibu. Sejak saat itulah sampai saat cerita ini diterbitkan, kami masih sering melakukannya di rumah Bude Narti saat rumahnya sepi.